kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita sukaria. Terpuji kekal namamu Bapa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami tetap mengagungkan Engkau. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami sebagai keluarga besar Jemaat Rantepal dalam mengawali kegiatan Jambore hari ini, kami sungguh percaya itu karena perkenan-Mu bagi kami sekalian. Dan kami hendak melandasi persekutuan kami saat ini dengan firman-Mu. Tolong kami yang rapuh dan terbatas untuk mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus, firman hidup dan kekal, kami berdoa. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, pujian nomor 6. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
firman Tuhan. Yang bawa HP Android-nya atau Alkitab manual, kita baca sama-sama dari kitab Yosua pasal 24. Yosua 24 Yosua 24 ayat yang ke-15, 14 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya memberikan tema ibadah keluarga Kristen kepada Tuhan. Ya, tentu bukan hal yang lazim bagi kita memahami tentang ibadah kepada Tuhan. Tidak lain adalah kita melayani, kita berbakti, kita mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan bahasa lokalnya pada waktu itu, bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya. Dan dengan demikian mengungkapkan rasa takut penuh, hormat, kekaguman dan ketakjuban, takjub, penuh puja kepada Allah. Nah, kalau kita belajar dari konteks Yosua pasal 24 ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada orang Israel sebelum ia purna tugas sebagai pemimpin Israel. Apa yang diberikan Yosua dalam nasihatnya dan peringatannya kepada orang Israel tidak lain adalah agar orang Israel setia kepada Tuhan, dan berpaling kepada Allah. Nasihat ini penting mengingat orang Israel telah menikmati kuasa kasih Tuhan berhasil memasuki tanah Kanaan. Dalam kenyataannya, apakah itu dilakukan? Ternyata dalam praktiknya Israel terjatuh dalam godaan untuk menyembah kepada Allah orang Mesir yang pernah disembah nenek moyang mereka, atau kepada Allah orang Amori yang disembah oleh masyarakat lokal. Dalam ketidaksetiaan itulah Yosua mengingatkan mereka untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan tantangan agar orang Israel mengambil keputusan tegas, komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ini bukan sekedar tantangan kepada orang Israel, tetapi juga kepada diri Yosua sendiri dan keluarganya. Yosua memberi teladan dan memutuskan bahwa ia dan seisi rumahnya telah membuat keputusan. Untuk apa? Untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Itu berarti istri, anak-anaknya, bahkan semua kaum keluarganya beribadah
atau berkomitmen menyembah Tuhan. Nah, berdasarkan 2 ayat tadi ada beberapa hal kebenaran penting tentang ibadah bagi orang percaya, khususnya arti pentingnya bagi keluarga Kristen di zaman milenial ini. Yang pertama, ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Kebenarannya bahwa orang yang beribadah, orang yang rajin melakukan ritualnya, belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah. Saya meyakini yang datang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya hura-hura, bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya ramai-ramai, bukan hanya karena ada penghargaan nanti dalam mengikuti kegiatan. Tapi karena memang benar-benar takut akan Tuhan. Bagaimana kita menghayati rasa takut itu kepada Tuhan? Banyak contoh dalam Alkitab. Sekalipun tantangan hebat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Walaupun bahaya menanti, walaupun maut diperhadapkan kepada mereka. Yang berikut, ibadah kepada Allah, ibadah kepada Tuhan harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Coba kita cross check hati kita, apa kita sedang merasakan keikhlasan beribadah. Datang saat ini betul-betul ikhlas. Bukan sekedar kumpul-kumpul. Sungguh-sungguh penuh penyerahan. Adakah kita rasakan dalam hati kita keikhlasan, ketulusan untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, salah satu contoh konkretnya misalnya mata kaliu tu mama ana jo dapo rampo tu papa ana nakwa pempa kopi sini mama ana labang mi pa mata kami kina seperti itu. Masih ada ndak ketulusan di hati kita melayani satu dengan yang lain? Saya mengartikan ibadah dengan setia ini dalam 3 pengertian lagi. Ibadah dengan komitmen, ibadah dengan tekun, atau terus menerus. Dan jadikanlah ibadah itu yang tulus menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita. Dan bagaimana peranan kita masing-masing sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai anggota keluarga. Apa kita sudah rasakan kesungguhan dalam menjadikan Allah sebagai prioritas, dan itu memampukan kita beraktivitas, berefleksi, bersosialisasi, berinteraksi dengan anggota keluarga kita sendiri. Supaya benar-benar kalau kita menikmati hadirat Tuhan ada di sini, maka pasti itu dapat tersalur, terekspresi, dan itu akan dirasakan oleh orang lain, terutama yang dekat dulu dengan kita dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau berkisah dulu. Ada bisikan kalbu.
Bisikan kalbu ini saya terima dari seorang istri. Dia bilang begini, saya tidak tahu apakah ini curhat atau apalah, enggak tahu ya. Apakah ini realita? Dengar baik-baik bisikan kalbu ini. Yang mendengarkan baik-baik ini adalah bapak-bapak. Halo bapak-bapak, angkat tangan dulu. Suami-suami, ini saya mau baca baik-baik ini. Untuk bapak-bapak, untuk para suami, saat digoda wanita lain akan berucap, maaf, aku tidak ingin istriku menangis. Coba bapak-bapak ulang. Digoda lewat WA kah atau lewat apalah, katakan pada wanita itu bahwa mohon maaf, aku tidak ingin istriku menangis dan sedih. Karena bagaimanapun keluargaku jauh lebih penting dari segala bentuk pengkhianatan. Orang selingkuh itu sakit jiwa. Itu dia. Jangan dulu ibu-ibu. Ada juga bisikan kalbu dari seorang suami. Hihi. Dengarkan dulu. Dekat dengan suami orang itu tandanya bahwa suami itu tidak takut pada Tuhan. Tidak sayang istri, tidak sayang keluarga. Seorang istri jangan jadikan gosip itu suatu kebutuhan. Kalau tidak bergosip tidak sip. Seorang ibu kurangi cerewetnya. Ada kayak cerewet? Kalau ndak cerewet juga ndak jadi itu apa-apa di rumah. Ini bisikan ini yang tapi kita harus analisa juga. Dan bisikan ini relatif juga. Ada benarnya, ada juga minusnya. Dia bilang lagi, pemberian suami itu rezeki. Harus disyukuri para istri. Wanita setelah menikah di keluarga suami seperti tamu. Jadilah menantu yang baik. Karena ibuku membesarkanku sangat tidak mudah. Tongan tole. Iya. Itulah bisikan kalbu. Untuk mereview bagaimana peranan kita sebagai seorang suami, peranan kita sebagai seorang imam dalam keluarga, pengayom dalam keluarga, pelindung dalam keluarga, pendidik dalam keluarga. Juga bagaimana peran kita sebagai seorang istri. Istri yang takut akan Tuhan, siapakah yang punya? Tanya suaminya, siapa yang punya? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada juga bisikan anak. Seorang anak bilang begini. Setiap hari pulang sekolah, temanku hanyalah HP. Bapak sibuk, mama sibuk. Kadangkala ibadah tidak jadi karena masing-masing sibuk. Kalau saya bermain jauh, jarang dipanggil, kecuali pulang sendiri ke rumah. Ini juga relatif ya. Anak-anak sering dijemput orang tuanya ke sekolah. Apalagi sekarang ini ada berita-berita yang menakutkan, yaitu apa itu? Penculikan anak.
Masing-masing kita introspeksi diri sebagai ayah, ibu, dan anak. Bagaimana interaksi kita di tengah keluarga, bagaimana hubungan kita, bagaimana tanggung jawab masing-masing. Tentu tidak ada yang bisa menjustis kita. Masing-masing kita mengintrospeksi diri sejauh mana ayah, sejauh mana ibu, sejauh mana anak-anak berperan. Mari jadikan keluarga kita menjadi mesbah Allah. Karena melalui mesbah keluarga, sebuah keluarga tentu akan menyediakan waktu khusus secara rutin untuk bersama dalam keluarga. Bersaat teduh, membaca Alkitab, merenungkannya, memuji Tuhan, terus terkoneksi dengan Tuhan dalam doa, membangun relasi yang akrab secara vertikal dan secara horizontal. Nama Tuhan dipuji, dikuduskan, dipermuliakan. Amin. Kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dengan melakukan nomor 12, harta yang paling berharga adalah keluarga. Setelah pujian ini akan disambung paduan suara dari kelompok 6. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi Bapak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Ibu. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Kembali, harta yang paling berharga adalah keluarga. Boleh berdiri, kita melakukan pujian ini. Kita menghayati bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga kita masing-masing. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling berharga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi Ayah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mama. Terima kasih Ibu untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Bapak.
bagi kami putra putri yang siap berbakti. Disilakan kelompok 6. Ya, mari. Mari, boleh di depan sini. Di depan boleh. Semua kelompok 6, ayo. Setelah kelompok 6 masih ada pujian dari kelompok berapa atau dari siapa? Ada yang mau solo dari lansia? Ada dari pemuda? Sebentar, setelah kelompok 6, pemuda ya. Oke, Ebi. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Ya, semuanya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku,
hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Iya, selanjutnya PPGT. Saudara Ebi. Iya, kita beri tepuk tangan buat paduan suara dari kelompok 6. Tuhanlah yang dimuliakan. Ebi, ayo. Ya. Cek. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Terima kasih. Anak kita Ebi sudah mempersembahkan pujian. Kita akan mensyukuri kegiatan kita di pagi hari ini, Jambore Keluarga. Kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan terima kasih kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita akan melakukan terima kasih Tuhan pada nomor 8. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita sambung pujian nomor 10, betapa baiknya Engkau Tuhan.
Sambil bertepuk tangan sebagai tanda sukacita kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, mari kita kembali satu dalam doa syukur kita berdoa. Dipuji dan dimuliakan Engkau ya Allah. Kami boleh ada di tempat ini sebagai keluarga Allah, sebagai persekutuan di dalam jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Terima kasih untuk waktu kesempatan di dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Memulai kegiatan Jambore Keluarga yang tadi pagi kami awali dengan jalan santai, senam, dan saat ini ya Tuhan kami dimungkinkan bersama untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak sempat hadir bersama dengan kami, mereka yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berkati Tuhan, biarlah kiranya harapan kami, mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami. Dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai rutinitas mereka, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan, biarlah sungguh ya Tuhan dapat dimampukan untuk boleh mengangkat semua tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan. Kami berdoa Tuhan untuk semua rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati tim kerja, berkati jemaat-Mu, semua yang akan mengambil bagian dalam kegiatan Jambore Keluarga ini. Sungguh ya Tuhan boleh kami menyatakan bagaimana kebersamaan yang selalu boleh kami bangun bersama-sama dalam kehidupan keluarga kami. Pimpin sertai kami ya Tuhan, biarlah semuanya boleh kami jalani dengan baik, semua karena kasih, semua karena perkenan-Mu. Ya Bapa di sorga, ini ungkapan syukur kami, ini doa kami kepadamu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kembali kita melakukan dalam liturgi nomor 7, dalam Yesus kita bersaudara. Silakan berdiri. Ya, sambil bertepuk tangan kita memuliakan Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih Sekali lagi dalam Yesus sayang. kita bersaudara sambil bergandeng tangan. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada kasih sayang. Dalam Yesus Ada kasih sayang. ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ya, kita menutupi pada kita pada pembukaan ini, kita satu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita manusia akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati kamu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Yang masih mau minum kopi boleh, makan ubi, pisang boleh. Ya, kita akan persiapkan diri kita untuk mengikuti berbagai kegiatan. Seksi lomba boleh, silakan.
Ya mungkin ada sarapan atau apa, silakan sambil mendengarkan kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui bersama. Silakan. Iya, permainan yang pertama akan dilaksanakan itu ada 3 permainan. Yang pertama estafet kelereng, kemudian ada tarik tambang dan carilah aku. Jadi silakan mencari timnya. Untuk estafet kelereng itu terdiri dari 5 orang, 1 remaja, 1 PPGT, 1 PWGT, 1 PKB, dan 1 lansia. Untuk tarik tambang nanti di samping gereja, di samping halaman, terdiri dari 3 orang remaja, 3 orang PPGT, 3 orang PWGT, dan 3 orang PKB. Untuk carilah aku, 1 orang remaja, 1 orang PPGT, 1 orang PWGT, 1 orang PKB. Di sebelah ada permainan kami menaruh wayang. Jadi di sebelah ada wayang, ada kelereng. Bapak-bapak yang mau main kelereng di sebelah ada hadiahnya juga. Silakan main di sebelah. Ada teman-teman yang akan memandu. Lempar-lempar batu, lempar tempat yang ada wayangnya ditumpuk di atas. Jadi dilempar, kalau jatuh wayangnya nanti dapat hadiah. Ada juga permainan kelereng. Jadi kita bersiap-siap, silakan mempersiapkan timnya. Permainan pertama itu estafet kelereng. 1 remaja, 1 PPGT, 1 PKB, 1 PWGT, 1 lansia. 5 orang, kalau sudah cukup silakan maju ke depan. Ya, yang mau bersarapan cek. Ya, silakan diatur apakah orang pertama itu remaja kah dulu, PPGT kah, PKB, PWGT, atau lansia. Silakan diatur timnya berdasarkan posisi masing-masing. Yang di ujung nanti akan kembali ke depan. Yang di ujung akan kembali ke depan. Orang pertama akan berdiri di sebelah selatan. Iya, tarik tambang di sebelah gereja, di samping gereja, sebelah utara.